I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Popping Podcast Yapping bersama host tercinta kalian. Di sini ada Cacu dan aku mau kenalin dikit sih ya tentang latar belakangku. Aku itu dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang angkatan 2025. Dan aku Anikatul Muna, kalian bisa panggil aku Nana. Aku dari Prodi Manajemen angkatan 2025 juga. Oke, kita dari Universitas Negeri Malang dan kita di podcast kali ini mau bahas hal-hal yang benar-benar viral yang juga hangat-hangatnya di media sosial gitu. Kira-kira kita bakal bahas apa sih, Cacu? Apa ya? Semenarik apa sih topik kita hari ini? Menarik banget, jadi bukan materi ya, lebih ke topik gitu ya. Segmen kali ini kita bakal bahas tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Dan tentunya kita gak cuma berdua doang gak sih Nana? Sepi banget deh kalau berdua doang. Kita akan panggil narasumber hebat kita. Please welcome. Yeay. Hai. Oke, kita udah kedatangan narasumber kita ya Nana. Kita juga pengen kenalan juga sekaligus tahu lah latar belakang dari narasumber kita. Mungkin boleh dong dari kakak sebelah sini. Sebelumnya kenalin, nama aku Friska Anggraini. Hai Friska. Aku dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, saat ini aku tuh mahasiswa baru 2025. Kalau kalian yang mau belajar akuntansi, boleh nih sama aku. Kalian promosi ya? Iya, promosi juga. Oke. Halo, aku Oktarania Fitriana. Biasanya aku tuh dipanggil Ana. Kenapa aku pakai terakhir? Ya adalah. Ya. Kalau aku dari jurusan manajemen, angkatan sama kita, satu angkatan. Aku juga angkatan 25. Halo, kenalin aku Azwa Zafira, biasa dipanggil Azwa. Aku sama kayak Friska, aku dari jurusan pendidikan akuntansi angkatan 2025 juga. Salam kenal. Salam kenal. Jadi emang kita punya latar belakang yang mirip-mirip gitu ya. Kita dari Universitas Negeri Malang angkatan 2025. Nah, mungkin kita sekarang bakal langsung aja bahas untuk hal-hal dan topik-topik yang sekarang benar-benar viral dan relate banget gitu ya. Langsung saja mungkin ajuin pertanyaan gitu dong Kak buat narasumber kita. Boleh nih. Oke, sebelum ngomongin lebih lanjut, kita harus nyamain stigma kita dulu nggak sih mengenai topik kita yang menarik. Mungkin kalau kalian tuh dengar kata feminisme, definisi feminisme menurut kalian tuh apa sih? Mungkin bisa dari Azwa. Nah, kalau aku dengar kata feminisme, yang ada di pikiranku tuh feminisme itu adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal hak dan kesempatan. Nah, jadi feminisme itu ada bukan untuk melawan laki-laki, tapi lebih ke memastikan bahwa haknya perempuan sama laki-laki itu sama, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sosial lainnya. Gitu sih kalau dari aku.
Jadi emang itu tuh sesuai tentang kesetaraan, tapi bukan bermaksud kepada diskriminasi gitu ya. Jadi emang setara deh, kalau cowok boleh belajar, kita cewek juga harus boleh belajar kayak gitu. Nah, karena kita juga sekarang udah memasuki di bulan April ya. Dan pada tanggal 21 April kita tuh memperingati sebagai Hari Kartini, di mana kita juga tahu persis kalau Ibu kita Kartini itu memperjuangkan hak-hak perempuan kayak gitu ya, kesetaraan perempuan dan masuknya kepada juga gerakan feminisme itu tadi. Nah, menurut kalian tuh apa yang diperjuangin sama Ibu kita Kartini itu lebih condong kepada kesetaraan atau lebih condong kepada kebebasan perempuan gitu sih? Boleh dong di spill gitu? Kalau dari sejarah, Era Kartini itu kan memperjuangkan haknya perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Karena dulu pun perempuan itu sangat dibatasi, bahkan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu di sekolah pun sulit. Jadi Era Kartini itu ingin perempuan tuh punya kesempatan buat belajar, punya kesempatan buat memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi menurut aku perjuangan Era Kartini itu lebih ke kesetaraan yang di dalamnya itu ada kebebasan untuk memilih, entah memilih untuk belajar, untuk bekerja maupun menjalankan peranan-peranan sosial lainnya dengan tanpa dibatasi secara tidak adil. Tapi kebebasan tadi itu bukan yang tanpa batas. Kebebasan tadi itu tetap harus dijalani sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Gitu sih dari aku. Jadi emang kesetaraan dan juga kebebasan itu emang bercampur menjadi satu, tapi kita juga bukan kebebasan yang tanpa batas, tapi kita juga tetap harus tahu batas ya, karena kita manusia juga tetap punya batas maksimal yang bisa kita lakukan gitu. Karena itu juga menunjukkan dan merujuk kepada norma dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu ya kan Nana? Betul sekali. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian itu apakah semua itu harus disetarakan sih antara laki-laki sama perempuan? Mungkin bisa dari Ana. Oke. Kalau menurutku ya, disetarakan segala halnya itu enggak deh. Ada beberapa aspek yang kita nggak bisa setara sama laki-laki dan itu mutlak, kita nggak bisa ubah. Dan sebelum itu aku omongin dulu hal aspek apa aja yang bisa kita setarain gitu ya sama laki. Itu kayak hak untuk mendapatkan pendidikan tadi, terus hak kita untuk bersuara dan juga hak kita untuk ikut kerja itu. Dan aspek apa aja yang nggak bisa kita samain sama laki-laki itu adalah biologis kita. Secara kalau perempuan itu punya fisik yang nggak jauh ya. Kalau laki-laki tuh lebih kuat dari kita gitu kan. Terus juga kalau perempuan tuh dikenal dengan sifat yang perasa, kalau laki-laki sifat yang rasional. Jadi kalau misal disetarakan dalam segala hal itu menurutku nggak sesuai. Bukan disetarakan segala hal tapi dibagi secara adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu sih. Berarti mungkin cara pandang kita yang lebih tepat itu bukan karena semua harus sama, tetapi semua harus adil sesuai porsinya, kayak gitu ya. Nah, terus sekarang tuh feminisme juga dikaitkan sama disorientasi seksual. Nah, menurut kamu tuh kenapa bisa gitu sih? Apakah ini tuh bentuk perkembangan atau justru malah bentuk penyimpangan dari tujuan awalnya gitu? Kenapa selalu dikaitin? Karena orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu punya identitas yang lebih dari satu gitu kan, yang berbeda dari aslinya kodratnya, itu merasa kalau mereka itu punya musuh yang sama dengan perempuan. Yang musuhnya itu adalah patriarki yang kaku. Jadi mereka merasa ada di tempat yang sama yang harus berjuang sama perempuan gitu. Makanya sering berkaitan antara feminisme dan juga LGBT ini. Dan kalau ini dikatakan menyimpang tergantung dari aspek apa yang kita lihat sih. Kalau dari aspek sosiologi itu termasuk perkembangan cara kita melihat hak asasi. Kalau dari aspek agama jelas ini tuh nyondong menyimpang dari tujuan awalnya, fokus awalnya untuk menyuarakan hak perempuan. Ya seperti itu sih. Kalau dikatakan menyimpang tergantung dari aspek mananya. Iya, jadi emang kita tuh juga harus melihat
kita bisa bilang ini menyimpang itu emang dari aspek mananya, karena emang kalau kesetaraan itu sendiri pun juga tetap ada batasan-batasan tertentu gitu ya kan. Jadi emang ya kayak gitulah ya yang sedang kita bahas sekarang dan juga yang lagi di media sosial dibahas-bahas juga. Jadi emang banyak banget selebgram gitu ya udah menyuarakan tentang kesetaraan, tentang feminisme gitu. Jadi kita emang juga harus benar-benar paham dan juga ikut gitu ya, ikut terlibat dengan apa yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini gitu. Nah, menurut kalian ya, apalagi untuk kamu nih Ana, fenomena sekarang itu ada kemiripan gak sih tentang pergeseran nilai gitu? Atau menurut kalian malah beda konteks ya? Dan kalau bicara tentang kebebasan, menurut kalian di mana sih batas antara kebebasan itu sendiri dan penyimpangan yang tadi kita udah mention? Oke. Seperti yang di mention tadi, kalau kebebasan tanpa batas itu bakal ke ranah yang jelek ya, negatif, konotasi yang negatif. Jadi batasannya apa itu adalah etika, jelas. Habis itu fitrah dan juga agama itu tadi, nilai dari agama. Jadi kalau kita bisa lihat itu menyimpang atau enggak itu sebenarnya kelihatan. Kalau misal hal tersebut mengganggu lingkungan sekitar atau merusak diri kita sendiri, terus melanggar merusak tatanan norma yang udah ada di lingkungan tersebut, itu jelas menyimpang ya. Jadi batasan itu tuh jelas tuh yang udah aku sebutin tadi, soal etika, agama dan juga fitrah dari manusia tersebut. Seperti itu, Cacu. Oke, kayak gitu ya Ana dan juga teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ini juga sedikit pandangan dari kita tentang apa yang lagi dibahas kayak gitu. Nah, yang terakhir juga buat Kakak Friska, kayaknya dari tadi belum ngomong gitu ya. Kayaknya nunggu giliran juga gitu. Oke, mungkin boleh dong pertanyaannya dari Kakak Nana. Oke, tadi kan udah disinggung kalau misalkan antara kebebasan itu pasti ada batasnya gitu kan. Nah, kalau menurut Kakak Friska, bagaimana sih generasi sekarang itu bisa menyikapi perubahan ini tanpa bisa ikut terbawa arus? Bagus banget ya pertanyaannya. Kalau menurut aku itu generasi muda itu kan memang ada ini yang dinamakan FOMO ya. Mungkin cara kita menyikapinya itu dengan memiliki nilai atau prinsip dalam diri kita. Nah, ketika nilai atau prinsip itu kita pegang teguh, pastinya kita bisa membedakan, oh ini loh perilaku yang bisa dicontoh dan ini loh perilaku yang tidak bisa dicontoh. Nah, tentunya juga kita harus membatasi pergaulan juga dalam interaksi sosial. Kita harus bisa membedakan pergaulan yang bagus dan tidak. Seperti itu sih Kak, kira-kira. Aku kembalikan. Oke, mungkin berarti kita harus punya pegangan juga tadi ya yang bersambung dengan yang dibahas Ana. Ada etika, fitrah dan juga agama yang bisa kita gunakan sebagai pegangan kayak gitu. Tadi kan juga kita udah bahas FOMO ya, fear of missing out. Nah, emang sekarang itu banyak banget orang-orang FOMO itu, termasuk aku sendiri juga, ya nggak sih kalian? Karena emang FOMOan, terlebih di media sosial itu udah marak banget video-video yang bikin kita jadi kayak ikut FOMO itu tadi. Nah, yang tadi di disorientasi seksual itu juga banyak tahu oknum banget ya, kaum yang FOMO. Nah, menurut kalian pendapat kalian pribadi itu gimana sih terkait dengan kefomoan yang malah lebih mengarah ke hal negatif? Menurut kamu mungkin dari Friska dulu kali ya. Kalau dari aku ya terkait FOMO akan disorientasi. Kalau menurut aku sih memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu tuh tampil di media sosial. Tapi kalau menurut aku itu kita tuh harus memang boleh berpikiran terbuka, open minded itu boleh. Cuman ya kita harus menjaga bahwa hal itu tuh salah gitu loh. Tentunya di Islam itu kan juga nggak boleh ya. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan bahwa manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Ana
Ada tambahan? Kalau aku FOMO ya, lebih kita ke normalisasiin sih sekarang tentang penyimpangan itu kan. Dinormalisasiin kalau misalnya lewat tuh konten kayak gitu, ya udah. Terus kalau misalnya kita komen, ngasih tahu aja di komen hal ini tuh menyimpang. Terus ada yang bilang, loh kalau nggak suka di scroll aja, ngapain dilihat. Nah gitu kan. Bener. Jadi ini udah termasuk dinormalisasiin sih. Kita harus mikir juga pas dulu zamannya Nabi Lut, ingat kan yang kaum Sodom itu? Mereka di Allah menzalib ya, diazab sama Allah. Kaum mereka juga diadab sama Allah. Jadi kita harus mikir ke depannya, jangka panjangnya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngasih tahu ngasih tahu yang benar gitu, ngasih tahu di komen tuh jangan bilang gitu. Kita harus mikir dulu ke depannya juga. Oh iya ya, ini penyimpang, harusnya nggak dinormasiin gitu sih. Menurut kamu gimana? Kalau dari aku ya, biasanya orang-orang yang berpikiran mereka boleh memilih jalan itu lebih ke pengaruh dari teman-temannya juga. Teman-temannya mendukung hal itu dan pikirannya juga nggak apa-apa dong, ini hakku untuk memilih, ini hidupku gitu. Mereka mikirnya gitu. Hidup cuma sekali ya. Iya benar banget. Boleh dong aku ngapain aja gitu. Pikiran mereka tuh, mereka pasti kayak gitu. Gitu sih dari aku. Oke, mungkin cara kita biar terhindar dari hal-hal yang kayak gitu, kita harus jaga pergaulan ya, kayak yang disinggung sama Azwa. Terus kita juga nggak boleh denial, nggak boleh menutup mata kalau seperti tadi yang dibilang sama Ana, kalau di komen itu emang bener tahu pada faktanya itu perbuatan yang menyimpang. Kita nggak boleh tutup mata dan malah menormalisasikan itu, karena ya gimana, orang FOMO itu juga lihat dari video, lihat dari komen. Mungkin komen kalian yang sepele, yang kalian mendukung penyimpangan itu, malah jadi mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kegiatan menyimpang itu. Dan juga tadi juga disinggung lagi kalau pertemanan, lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Jadi memang kita tuh harus berteman atau hidup di lingkungan yang benar-benar positif, yang mendukung kegiatan-kegiatan positif, bukan malah menjerumuskan ke hal-hal negatif kayak gitu ya teman-teman. Karena emang penyimpangan itu udah benar-benar itu salah ya, di semua agama di Indonesia itu tidak menormalisasi penyimpangan gitu. Karena kita dari lahir pun sudah jelas ya bahwa lelaki dan perempuan, bukan lelaki dan lelaki atau perempuan dan perempuan. Kayak gitu gak sih? Nah, kita udah yapping banyak banget nih hari ini. Nah, mungkin untuk penutupnya aku pengen denger deh pesan kalian untuk pendengar tuh apa sih dalam menyikapi isu feminisme dan perubahan zaman yang saat ini. Mungkin bisa dari Azwa. Kalau dari aku ya mungkin tetap harus berpegang teguh sama aturan-aturan yang ada, baik di agama, di negara, dan mungkin diri sendiri juga harus percaya diri. Kalau aku nggak bakal melakukan hal itu gitu. Itu iya. Dan menjaga diri sendiri. Iya betul. Dan lingkungan juga berpengaruh. Jadi kita harus pintar-pintar pilih temen. Gak boleh sampai kita terjerumus ke hal yang negatif begitu. Mungkin dari Ana. Aku mau nambahin dikit ya masalah FOMO itu. Kan kalau kita nih sebagai Gen Z, nggak akan terpungkiri kalau kita tuh kalau ada tren dikit, pengen ikut nih, pengen ikut tren ini, pengen ikut tren itu. Ya meski begitu banyaknya tren di sosial media gitu, kita harus bisa memilah mana yang nggak menyimpang sama nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan kita, dan prinsip kita tuh jangan sampai disampingin cuma gara tren itu doang. Jadi pesanku buat para pendengar, kalau ada tren-tren gitu kalian harus mikir dulu, ini tuh benar gak sih, ini sesuai gak sih sama norma yang ada di lingkungan kita, sebagai norma agama, sebagai etika, dan juga fitrah kita sebagai manusia. Seperti itu tambahan dariku ya. Kalau dari aku sih ya kurang lebih sama dari Azwa sama Ana. Jadi tuh kita harus intinya tuh harus punya pegangan lah ya buat diri kita sendiri agar bisa memilah
hal yang baik dan buruk. Nah, pesan dari aku itu inti kalimatnya itu FOMO boleh, menyimpang jangan gitu. Jadi dari ketiga narasumber aku mau sedikit nyimpulin kalau sebenarnya selain kita itu mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan yang positif, tapi dari inti diri kita sendiri itu juga harus menjaga ya. Jadi kita menjaga diri karena apapun itu, kalau lingkungan kita senegatif apapun itu, kalau kita bisa menjaga diri ya nggak bakal terjerumus gitu. Nah, untuk yang FOMO tadi itu nggak apa-apa FOMO, tapi FOMO-nya juga dipilih mana yang positif dan mana yang negatif kayak gitu. Jangan asal langsung FOMO tapi semuanya diambil gitu ya. Jadi kan itu emang bahaya banget. Terlebih emang gampang banget informasi itu buat gampang disebarkan, disalurkan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa FOMO, tetap kita harus pilih-pilih kayak gitu ya. Oke, jadi emang seru banget kita udah berbincang-bincang sama narasumber kita. Dan beberapa menit ini menurut aku kurang gak sih? Pengennya tuh kayak masih lebih lama gitu gak sih? Kayak pengennya 10 jam gitu ya. Aduh, tapi gak bisa. Gitu. Jadi mungkin kalau ada kesempatan lain kita juga bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi gitu ya, karena emang waktunya juga udah gak cukup, karena emang sibuk banget gak sih kita itu guys. Apalagi mahasiswa semester 2. Aduh benar banget, mahasiswa semester 2 itu kayak sibuk-sibuknya ya. Karena kalau semester 1 mungkin masih kayak oke lah, tugasnya masih dikasih yang ringan-ringan. Kalau semester 2 udah yang kayak aduh bisa stop gak sih gitu ya. Tapi overall thank you banget buat narasumber kita gitu, udah sempetin hadir hari ini dan juga udah sharing-sharing tentang pengalaman mungkin dan juga topik-topik yang tadi udah kita bahas gitu. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih ke narasumber kita yang udah ngasih pengetahuan yang luar biasa buat kita. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pengetahuan bagi pendengar semuanya. Oke, terima kasih. See you, bye-bye guys. See you the next episode. Bye-bye. Gak kerekam sendiri. Samsung. Udah tengah kan ya ini? Samsung booster. Halo teman-teman semuanya. Kembali Nah, feminisme itu bukan. Oh no. Merupakan suatu gerakan yang Semangat ya Dita. Semangat. iya. Jadi emang ya kayak gitulah ya yang sedang kita bahas sekarang dan juga yang lagi di media sosial dibahas-bahas juga, karena emang ada beberapa selebgram gitu tuh juga menyuarakan tentang ya nggak apa-apa ya udah. Ini masih lama, Pak. 12 menit. 17 menit lagi. Lama banget. Itu aja. Apa nambah?
Masuk lagi nggak sih bahas yang latar belakang itu? Oh iya. Dika dulu aja kah? Ini belum coba. Oh belum coba sumpah. Udah nggak sih? Cuma mie doang. Kita yakin kita makan mie makan aja. Thanks for watching!